When I'm floating high up in the blue, there is nothing I powerful to. I'm taller than an elephant that weeps in a balloon. Di awal film kita diperkenalkan oleh seorang profesor bernama Ferguson. Ia sedang mengajak beberapa orang dari staf negara untuk mempresentasikan penemuan baru sebuah inovasi paling wow di zamannya, yaitu balon udara dengan tenaga gas uap yang dapat mengendalikan balon ini. Setelah berjalan-jalan di angkasa, mereka mendaratkan balon udaranya dengan lancar dan terlihat beberapa orang yang terlihat sangat excited dengan penemuan Profesor Ferguson ini. Berita tentang transportasi baru ini mulai bermunculan dan Profesor Ferguson diundang oleh Perdana Menteri untuk membicarakan sesuatu di kediamannya. Excuse me, sir. Please be seated. Thank you. Pak Menteri berkata terdapat ekspedisi perdagangan budak ilegal yang akan bergerak ke Afrika Barat. Jika para budak menanamkan bendera di sana, maka mereka dapat mengendalikan wilayah itu. Sedangkan di sisi staf negara saat ini sedang berencana mengeksplorasi dan mengembangkan wilayah tersebut. Maka hal ini menjadi masalah yang intensif. Disitulah alasan Menteri mengundang Dr. Ferguson untuk menggunakan balon udaranya menuju Afrika Timur. Dalam misi menancapkan bendera sebagai simbol wilayah teritorial mereka sebelum para ekspedisi perdagangan budak internasional itu datang dan menguasai wilayah tersebut. Esoknya Profesor dan beberapa rekannya mulai untuk mengemban misi ini dan langsung memulai perjalanan balon udaranya. They're at the Senegal River. Below me and the limitless sky. In the day I will ride on a sandy hook to sleep. No counting sheep, I am happy as can be. 5 weeks in a balloon. Beberapa mil dari tempat awal mereka terbang, Profesor Ferguson memutuskan untuk mendarat karena hari mulai gelap. Tentu perjalanan di malam hari punya resiko yang besar. Ketika mereka beristirahat dan makan bersama, tiba-tiba ada satu wanita entah dari mana muncul di bawah kolong meja. Wanita ini bernama Makia. Ia mengaku dikejar oleh seseorang dan sedang bersembunyi, kemudian memohon agar Profesor Ferguson mengizinkannya untuk ikut dalam perjalanannya. Tak hanya dia, tiba-tiba saja satu ekor simpanse juga lari ke arah meja dan memakan makanan di sana. Sungguh unik. Simpanse, satu kru balon dan Makia terlihat sedang berjaga malam hari, namun tiba-tiba suara guntur mengagetkan mereka. Tentu ini juga mengagetkan semua orang dan mereka memutuskan untuk terbang dan pergi dari tempat ini. Just ride it out. On the ground there will be... Awan demi awan mulai ditembus dan mereka melihat satu kota yang besar, tepatnya kota Haizek, dan memutuskan untuk mendarat di sana mengecek dan mencari apa yang sekiranya bisa mendukung perjalanan mereka. Setelah menurunkan balonnya, terlihat para pribumi sangat antusias dengan kedatangan mereka. Dan sungguh di luar Nurul tak masuk akmal dan sangat mengherankan, ternyata mereka dianggap sebagai dewa bulan yang diutus ke bumi dalam membantu penyembuhan Sultan yang sedang sakit. Mereka diajak oleh para menteri Sultan untuk menemui Sultan yang sedang terbaring sakit di sana. Tanpa basa-basi, Profesor langsung memberikan gas amonia, senyawa gas kimia dengan bau yang menyengat. Seketika itu juga Sultan terbangun dan sembuh. Di tengah makan-makan yang mewah, tibalah tarian tradisional. Di tengah-tengah mereka, satu dari mereka diajak untuk ikut dalam pertunjukan tarian yang ekstrim dengan tombak-tombak runcing. Setelah tarian itu selesai, Sultan memanggil satu menteri pertahanannya dan di sini terlihat ada satu orang wanita yang dibawa oleh mereka. Ternyata wanita itu ditangkap dan sekarang sudah dinyatakan menjadi properti milik Sultan. Tentu Prof. Ferguson dan kru merasa ada hak asasi yang dilanggar di sini. Mereka protes dan memerintahkan untuk membebaskan wanitanya dengan dalih perintah Dewa Bulan. Tetapi menteri budak itu berkata, sejak kapan ada 2 bulan di satu malam? Alhasil semua dari mereka tidak lagi dianggap dewa dan hendak dihabisi. Prof. Ferguson dan semua kru serta wanita tadi langsung bergegas lari dari sana. Mereka berhasil, namun Jenderal Menteri Budak berhasil ikut bersama. Ia hendak menusuk Profesor, untungnya perilaku itu berhasil digagalkan. Malamnya mereka kembali mendarat untuk rehat dan di sini Jenderal Budak itu juga diajak untuk menjadi tawanan. Tiba-tiba terdengar suara gendang yang keras. Wanita ini yang lama tinggal di Afrika mulai mengartikan arti dari gendang tersebut sebagai perintah untuk menghancurkan orang-orang yang menaiki balon terbang. Artinya mereka semua sekarang sudah banyak musuh. Esoknya perjalanan berlanjut, terlihat landscape fauna yang indah di sekitar mereka. Setelah berjam-jam terbang, mereka rehat di tempat yang cukup bagus.
Satu kru mulai membagi tugas masing-masing untuk mencari kayu bakar, memetik buah, dan keamanan. Pria yang menjalani tugas keamanan melihat satu ekor banteng, dia mengikutinya dan ternyata ia malah bertemu dengan seekor singa. Ia hendak menembaknya namun senapan itu ternyata kosong. Tentu lari adalah jawaban, namun sialnya ia malah terjebak oleh perangkap dan tak lama datang orang-orang pribumi. Ia akhirnya terbebaskan dan tiba-tiba suara gendang kembali terdengar. Orang-orang pribumi yang mendengar itu, tentu kita semua tahu itu adalah perintah untuk membantai kru balon udara. Hasilnya pria itu langsung lari sekencang mungkin sembari dikejar oleh orang-orang pribumi. Untungnya mereka semua berhasil lolos dan melanjutkan terbang. Saat mereka melewati gurun pasir, tiba-tiba badai pasir datang. Tentu itu merepotkan, namun untungnya mereka tetap bisa bertahan dan pergi dari badai itu. Melihat ada tempat yang bisa dijadikan destinasi peristirahatan, mereka turun kembali untuk bersantai dan merehatkan badan karena badai tadi. Tetapi masalah kembali muncul dengan datang pasukan kuda bersenjata ke arah mereka. Di sini profesor dan 3 kru tertangkap, sedangkan yang lainnya lolos karena posisi mereka tersembunyi. Profesor bicara dengan bahasa Inggris agar semua kru yang sedang bersembunyi untuk tetap sembunyi agar tetap bisa melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan misi perjalanan ini. Guys, see me? See me? Okay. Be a great help. Terlihat Prof dan yang lainnya di penjara dan esoknya ternyata Makina dijual sebagai budak. Untungnya kru lain yang tidak ikut ditangkap ternyata memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Kru balon ikut dalam pelelangan budak itu dengan belian yang cukup. Akhirnya Makina berhasil kembali dengan kru. Makina bilang jika Pak Profesor dan sisanya akan dieksekusi mati saat matahari akan terbenam. Scene berpindah di mana Profesor dan yang lainnya dibawa ke atas menara. Terlihat orang-orang sudah banyak menunggu untuk melihat eksekusi ini. Ketegangan dan kengerian Profesor akhirnya menurun karena melihat balon terbang di atas mereka. Makina dan yang lainnya menjemput Profesor dengan beberapa perkelahian singkat. Beruntungnya mereka berhasil menyelamatkan semuanya, namun naas ketika hendak menjauh dari tempat itu, satu prajurit hitam melemparkan pedangnya yang tepat menancap di balon udara itu. Profesor mengatakan balon ini akan tetap bisa bekerja jika hanya tertusuk di satu titik tanpa robekan yang lebar. Dan akhirnya mereka sampai di titik terakhir misi ini. Tepat di tempat mereka harus menancapkan benderanya. Dan di saat itu juga terlihat beberapa pedagang budak yang juga baru sampai di tempat itu. Balon yang akan terjun karena robekan pedang yang semakin besar membuat Profesor membuat keputusan untuk semuanya naik ke layer 2 sebagai skoci balon dan berniat menghancurkan jembatannya dengan jangkar dan badan utama mesin ini. Susan! Don't give up! He's done it! Walaupun ada sedikit masalah, namun pada akhirnya mereka semua selamat, berhasil menancapkan bendera simbol penguasaan wilayah dan menggagalkan transaksi perdagangan budak ilegal. Dengan begitu film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka silahkan like, dan jika kalian ingin channel ini terus berkembang silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.